oleh Recording in progress. komunitas di Bandung yang mudah-mudahan ini juga menjadi bagian aplikasi wakaf. Mudah-mudahan ke depan wakaf itu menjadi budaya bangsa dan menjadi lifestyle. Saya mulai Kang, wakaf ini merupakan investasi baik di dunia dan di akhirat. Kenapa dikatakan investasi terbaik? Karena ketika di dunia wakaf ini sudah memberikan kebermanfaatan pada banyak orang. Apakah karena wakaf itu nanti kan terbagi ada wakaf sama wakaf ahli. Kebaikan bukan hanya sekedar untuk masyarakat secara umum, tapi juga sangat mungkin juga ketika itu wakaf ahli maka akan berguna juga untuk keluarga muwakil. Kemudian investasi terbaik di akhirat karena sifatnya ini menjadi amal jariah, amal yang terus menerus berkelanjutan memberikan kebermanfaatan tiada henti. Itu barangkali saya ini mengambil dari sumbernya dari Pak Asep Sobari dari wakaf Sirah Community ya. Ini secara bahasa wakaf itu menghentikan gerakan atau perpindahan atau peredaran. Jadi menghentikan tentang kepemilikan yang tadinya kepemilikannya menjadi milik individu dirubah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah wakaf ini adalah bentuk khusus dari sedekah atau sumbangan. Karena wakaf itu disebut sedekah dan sumbangan yang bersifat kekal dan berkelanjutan, yang mana manfaatnya dirasakan manusia selama bertahun-tahun lintas generasi dan berabad-abad. Jadi kalau ini yang membedakan antara sedekah biasa dengan tadi sedekah jariah. Tadi sedekah biasa maka kebermanfaatannya hanya sebatas pada saat itu digunakan gitu. Tapi yang namanya tadi sedekah jariah ini dia kebermanfaatannya akan terus berlanjut selama barangkali tadi nazirnya mampu mengelola secara produktif dari wakaf ini. Nah, jadi sangat luar biasa ketika kita menyerahkan harta. Ini akan berbeda niat dari seseorang yang menyerahkan harta itu berakibat juga kepada konsesi dari balasan dari Allah gitu. Karena kalau sedekah biasa tadi pada saat niatnya itu sudah hilang ya udah tidak ada lagi. Tapi kalau niatnya itu adalah wakaf, maka dia akan terus berkelanjutan, bahkan tiada henti. Karena tadi proses kepemilikan wakaf itu sendiri sudah diputus dari kepemilikan individu menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi kewenangan atau kesempatan dari muwakif atau keluarga muwakif untuk mengambil alih kembali. Nah, adapun kalau kita merujuk kepada definisi wakaf dari Imam Mazhab, ini dari Mazhab Imam Hanafi ya, menahan barang dengan menjadikan sebagai milik Allah dan menyalurkan manfaatnya kepada pihak yang diinginkan. Ini sangat jelas sekali ya, bahwa kepemilikan barang tadi itu diputus, tapi dialihkan menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat dari barang itu, hasil dari barang itu disalurkan kepada pihak-pihak yang diinginkan. Di mana di dalam wakaf itu kan nanti ada ikrar wakaf. Ada ikrar wakaf. Kita boleh dalam ikrar wakaf itu menuliskan sedetil mungkin untuk apa saja manfaat yang akan digunakan dari wakaf itu. Ada banyak contoh dalam ikrar wakaf di zaman sahabat, bagaimana sahabat mendefinisikan aspek pemanfaatan wakaf. Kemudian dari mazhab Maliki, sesuatu yang didapatkan jadi didapatkan manfaatnya dengan mengekalkan sumbernya. Nah, ini jadi sumbernya tetap eksis, tetap ada, tapi yang dipakai adalah tadi hasilnya, manfaatnya. Ya, ini secara hakikat ataupun hukum. Ya, contoh barangkali begini. Ketika seseorang mewakafkan, misalkan saja dia mewakafkan sebuah properti,
Nah, properti itu lalu kemudian katakan rumah ataupun hotel gitu. Nah, si rumah dan hotel ini dijaga tadi jenisnya dan diusahakan dia produktif, misalkan dengan cara disewakan atau dikontrakan. Nah, rumahnya tidak boleh dijual dan yang diambil tadi hanya manfaatnya tadi dari sewa tadi. Nah, ini dari mazhab tadi Maliki, kemudian ini mazhab Syafi'i, menahan harta yang dimanfaatkan dengan mengekalkan sumbernya, memutus hak tasarruf atas sumber tersebut. Jadi kepemilikannya diputus. Sementara manfaatnya disalurkan untuk kebaikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini dari mata Imam Syafi'i ini luar biasa ya. Ada banyak patokan dan syekh. Tapi pada intinya sebenarnya Imam empat mazhab ini sama. Yang berikutnya dari mazhab Imam Hambali, wakaf itu adalah menahan sumber dan mengalirkan manfaatnya. Aslinya harta awalnya, modal awalnya harus tetap kekal dan yang dimanfaatkan adalah tadi hasilnya, atau menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya. Nah, mengalirkan manfaatnya itu barangkali tadi beberapa pandangan tentang pemahaman wakaf menurut mazhab empat imam mazhab ya. Adapun kemudian wakaf di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini dalil di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Nah, hai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, menghambalah kepada Tuhanmu dan kerjakanlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, di sini definisi wasaf dalam Al-Quran ada yang saya kasih ini tebal ya, waf'alul khairat. Jadi kerjaan kebaikan. Yang berikutnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang luas hingga mengintakan sebagian harta yang kamu sukai. Jadi ternyata definisi di dalam Al-Quran tadi, harta yang harus diwakafkan itu adalah harta yang paling kita sukai. Nah, kalau hari ini seseorang mewakafkan tapi barang yang tidak terpakai atau barang yang ya bisa jadi orang mewakafkan tanah atau menerapkan, tapi si tanah itu sulit dijangkau di daerah pelosok gitu. Nah, untuk pemanfaatan juga butuh butuh infrastruktur yang dibangun lagi. Nah, ini kalau saya lihat secara definisi di dalam Al-Quran ini nggak masuk gitu. Ya, karena tadi harusnya harta terbaik, harta yang terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin itulah yang diwakafkan. Ya, sehingga dalam proses pemanfaatannya tidak susah gitu. Karena hari ini seringkali ada orang, ini bukan berarti salah juga ya, tapi dalam artian gini, jadi kurang optimum lah pemanfaatannya. Dia mewakafkan, tapi wakaf tanahnya berada di ujung gunung. Untuk nyampainya ke sana susah, akses jalannya tidak ada, terus dia mengharap katakan di tanah itu dibangun lembaga pendidikan, kan jadi nggak nyambung. Untuk pemanfaatannya juga butuh infrastruktur, lalu kemudian tadi siapa yang mau tinggal di tempat itu, muridnya dari mana, gurunya bagaimana, ini jadi yang tidak matching. Jadi wakaf itu harusnya tadi harta terbaik, dan tadi juga di sini adalah waf'alul khairat. Jadi diupayakan juga tadi dengan kebaikan. Itu barangkali tadi di dalam Al-Quran. Di dalam Sunnah, nah ini apabila manusia mati, maka amal dan pahalanya akan terputus kecuali berasal dari 3 hal. Sedekah yang manfaatnya mengalir, yaitu harta. Ya ini wakaf ya. Tadi yang dimaksud ini sedekah yang manfaatnya terus mengalir ini. Nah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan, ya, mendoakannya. Ya. Itu secara dalil. Nah, adapun kemudian kita
kita akan lihat serba-serbi wakaf. Nah, jadi menurut Jabir bin Abdullah, ini tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang berkemampuan, melainkan dia pasti berwakaf. Jadi ternyata wakaf itu menjadi budaya dari menjadi lifestyle dari sahabat Rasulullah. Karena tidak ada satupun yang berkemampuan kecuali dia berwakaf. Nah, adapun tadi ragam wakaf itu tadi ada wakaf khairi, wakaf secara umum, wakaf juri atau wakaf ahli, wakaf keluarga, dan wakaf al-usad. Jadi kalau wakaf, saya ini mungkin kalau wakaf umum adalah wakaf yang itu diserahkan, yang kebaikannya itu dialokasikan kepada masyarakat secara umum. Adapun wakaf ahli atau wakaf juri adalah wakaf yang diserahkan, tetapi sebagian hasil dari wakafnya ya dialokasikan untuk keluarga muwakil, untuk keluarga muwakil, atau bisa jadi di sana ada di dalam ikrar wakaf ditujukan untuk misalkan orang yang belajar Al-Quran. Jadi nanti yang belajar Al-Quran belajar jadi mendapatkan kesempatan wakaf. Atau dalam kalau yang hari ini masyhur lah barangkali wakafnya Habib Bugat ya, itu yang di Arab Saudi itu dulu tahun 1800 berapa kurang begitu hafal. Mereka mewakafkan harta di tanah suci Mekah yang sebagian manfaatnya dialokasikan untuk warga Aceh, dan wakaf yang diserahkan oleh keluarga. Saya pernah baca tuh di dalam artikel, ternyata wakaf Habib Bugat itu ternyata dulu atas nama Kerajaan Islam Aceh. Sampai hari ini ya nggak bisa negara mengambil alih karena tidak bisa melakukan intervensi terhadap wakaf tadi itu. Indonesia juga pernah berkeinginan untuk mengambil alih, tapi ternyata tidak dikabulkan oleh mewakilnya. Nah, ternyata hari ini kalau warga Aceh pergi ke hajian, dia akan menerima manfaat dari hasil wakaf tadi. Kalau tidak salah satu hotelnya itu ada di dekat WC3, nggak jauh ya. Setelah terminal nanti sebelah kiri itu ada hotelnya, itu bintang 5, dan konon kalau tidak salah itu dia punya kamar sampai 1.600 kamar lah, luar biasa ya teman. Dan bukan hanya satu, bahkan ada yang diperuntukkan untuk warga Aceh yang pergi ke sana. Jadi warga Aceh kalau pergi ke Arab dia bisa tinggal tanpa bayar. Itu contoh wakaf khairi, dan ini barangkali bisa dicoba, bisa diinikan ketika barangkali nanti ada sahabat kaum muslimin semua yang hari ini memiliki perusahaan tapi anaknya tidak berniat untuk melanjutkan usahanya, ya daripada bukan daripada sih ini kemudian usaha yang dibangun bertahun-tahun kemudian berakhir, ya sebaiknya diwakafkan saja. Adapun kemudian diwakafkan kepada nadir yang kemudian cari nadir yang memang capable, yang amanah, dan tinggal nanti di ikrar wakafnya dituliskan sebagian dari pendapatannya digunakan untuk keturunannya. Ya kan ini akan kebaikan dibangun dalam perusahaan yang dibangun itu kebaikannya akan terus mengalir, dan kebaikan dari hasil perusahaan juga akan dirasakan oleh oleh anak keturunan kita ya. Ya, kalau kemudian diwariskan lantas kemudian ini menjadi sesuatu yang diperebutkan dan malah perusahaannya tidak tumbuh, tidak growth, tidak memberikan pertambahan perusahaan, kan juga rugi. Ya, kalau diserahkan menjadi wakaf kan manfaatnya akan dirasakan semuanya. Selain dari untuk keluarga juga akan dirasakan untuk kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini kriteria harta wakaf ya. Kriteria harta wakaf yang boleh diwakafkan, harta tak bergerak yang memiliki manfaat seperti tanah, bangunan, pohon, sumur, dan lain-lain ya contohnya. Harta bergerak yang dapat diperjualbelikan dan memberi manfaat sementara sumbernya bertahan. Nah, walaupun dalam hal ini ada ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Maliki, ini paling fleksibel terkait harta yang boleh diwakafkan, persyaratannya pun paling mudah ya. Tadi di definisi harta wakaf di dalam ini Imam Maliki ya.
Nah, siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah karena iman dan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, maka maka pakan yang membuat kuda tersebut kenyang, kotoran dan air kencingnya menjadi kebaikan yang memberikan timbangan pahala orang-orang pada hari kiamat. Jadi ternyata ini hadis Imam Bukhari ini luar biasa ya. Jadi kalau seseorang mewakafkan, zaman dulu kan kuda itu menjadi kendaraan yang istimewa, apalagi dalam proses perjuangan. Ternyata kebaikannya bukan hanya sekedar tadi kuda itu menjadi tunggangan, bahkan kotoran dan air kencingnya juga ditimbang menjadi kebaikan dari Allah. Luar biasa kan? Eh, yang hari ini dianggap jijik bagi sebagian orang, ternyata kalau ini diwakafkan, malah kemudian menjadi kebaikan. Ya. Pakan yang membuat kuda itu kenyang, ya kalau di dalam ilmu peternakan barangkali ya, tahulah bahwa setidaknya jumlah pakan yang dimakan itu bobotnya sepertiga dari berat badan misalkan gitu. Artinya bobot itulah yang akan ditimbang. Terus dari hasil pakan itu menghasilkan kotoran dalam bentuk feses dan dalam bentuk urin, itu juga ternyata menjadi sebuah kebaikan yang ditimbang oleh Allah. Jadi wakaf ini memiliki keistimewaan. Kalau hari ini kita punya kuda, punya sapi, sapi yang ini tidak diwakafkan, ya satu diwakafkan kan jauh 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 ya nilai manfaatnya. Sapi yang tidak diwakafkan ya akan berakhir apa? Ya pada saat sapi atau kuda itu mati. Tapi tadi dan selama proses itu pun tidak ada kebaikan lain kecuali barangkali daging dan tenaga yang di ininya ya. Oke. Okay. Berikutnya adalah wakaf dan kepemilikan. Wakaf yang sah menghapus hak kepemilikan atas barang yang diwakafkan. Ini pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i dan merupakan pendapat mazhab dalam Imam Hanafi. Jadi wakaf yang sah itu menghapus kepemilikan. Artinya kepemilikannya jadi lepas tadi dari kepemilikan individu menjadi kepemilikan dari kaum muslimin, ya menjadi harta milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setahu saya di negara kita di negara Indonesia ketika buah harta diwakafkan itu juga terbebas dari PBB ya, dari pajak. Ya walaupun nanti status dari tanahnya itu turun ya dari sertifikat hak milik menjadi HGB lah. Nah, kemudian pelaksanaan wakaf. Wakaf dilakukan dengan menyerahkan segala sesuatu yang memiliki manfaat, keuntungan, dan kegunaan yang dapat dirasakan. Sementara sumbernya bertahan dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Bisa pendek maupun lama. Setidaknya harta yang dimanfaatkan itu ya ini tidak habis dalam sesaat gitu. Tapi ada kebermanfaatan dalam jangka waktu walaupun barangkali umurnya tadi ada batasnya juga gitu. Itu. Nah, ini wakaf itu harus berupa harta yang berkualitas dan dipastikan produktif. Jadi kalau hari ini ada kata wakaf produktif, sebenarnya harusnya semua wakaf itu harus produktif. Kalau wakaf itu konsumtif, berarti apa yang akan diambil manfaatnya gitu. Karena yang diambil manfaat dari harta wakaf itu kan hasilnya, bukan harta pokoknya. Ini yang saya sampaikan tadi tentang pengertian dari wakaf. Kang Panji, barangkali itu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian mengenai tadi kita membahas definisi wakaf, praktek wakaf, hingga macam-macam. Mungkin berikutnya kita akan mengupas sedikit ke materi berikutnya, yakni materi mengenai tentang bagaimana peran wakaf. Kita lihat. Sambil menunggu, barangkali dari rekan-rekan sekalian yang hadir, bila mana telah pembahasan
ada yang ingin ditanyakan, boleh lebih dulu untuk ditulis di kolom obrolan ya. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, insya Allah kita masuk ke bagian mana sih praktik wakaf dari masa ke masa dan bagaimana proses implementasi wakaf ini menghadirkan kebaikan bagi umat. Insya Allah boleh dilanjut. Pada Ustaz, kami persilahkan. Ini tentang praktek wakaf dari masa ke masa. Ini diambil dari Muhammad bin Abdurrahman Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari. Ini semua sahabat Rasulullah SAW yang aku ketahui, baik muhajirin maupun ansor, dipastikan mewakafkan sebagian hartanya. Sehingga harta wakaf tersebut tidak boleh dijual beli, diwarisi ataupun dihibahkan sampai hari kiamat. Jadi ternyata praktek wakaf itu menjadi gaya hidup dari sahabat Rasulullah dan barangkali juga tadi menjadi lifestyle ya, jadi gaya hidup. Ya mudah-mudahan ke depan di Indonesia ini wakaf ini menjadi budaya bangsa ya. Kalau tidak wakaf tidak keren lah. Itu barangkali. Dan nanti kita akan coba kupas bagaimana wakaf-wakaf di zaman sahabat, apa saja wakaf yang diberikan oleh Rasulullah dan sahabat. Dan mungkin nanti di akhir kita akan coba bicara tentang bagaimana kita mengimplementasikan wakaf dalam kehidupan nyata hari ini di tempat kita, di tempat kita masing-masing. Dan apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang telah dilakukan, dan apa yang akan terus kita lakukan. Itu barangkali ya. Ya. Berikutnya adalah, jadi kalau kita tahu bahwa pasca Rasulullah, bukan pasca ya, ketika Rasulullah hijrah, kan Rasulullah itu sampai ke daerah Kuba, dan Kuba itu menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membangun masjid di daerah Kuba. Ya, di sana Rasulullah berdiam beberapa hari untuk membangun masjid. Dan ternyata lahan yang dibangun untuk membangun masjid di Kuba itu merupakan wakaf dari Kulsum bin Khalidin dari keluarga Bani Auf bin Malik dari suku Aus. Nah ternyata masjid pertama yang dibangun itu hartanya berasal dari wakaf. Ya. Nah setelah Rasulullah tadi membangun masjid Kuba, jadi ini jangan dibayangkan membangun masjid itu seperti membangun masjid kita hari ini ya. Jadi barangkali karena beberapa hari kan masjid itu hanya ada di batnya ada tanah, barangkali disimpan tanda, ada batas-batas mungkin dari batu ataupun dari pohon, saya nggak tahu persisnya gitu. Dan itu dijadikan masjid, ditempatkan jadikan tempat suci. Nah, adapun kemudian setelah itu Rasulullah pergi ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah kembali membangun Masjid Nabawi. Nah, ketika membangun Masjid Nabawi ini apa tanahnya juga ternyata tanah ini adalah tanah wakaf ya dari keluarga Bani Najjar, dari Khazraj ya. Dan proses ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu kalau tidak salah Rasulullah itu tinggal di keluarga siapa tuh yang meninggal di Cordoba itu di Asis Timur itu, sahabat Rasulullah yang ingin membuktikan tentang hadis tadi penaklukan kota Konstantinopel gitu. Beliau itu tinggal Abu Al-Ansari gitu ya.
Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau 7 bulan kurang lebih tinggal di rumah beliau selama proses pembangunan Masjid Nabawi. Dan hari ini kita tahu Masjid Nabawi semuanya dibangun dari harta wakaf dan dipelihara juga dari harta wakaf, begitu luar biasa ya, luar biasa. Uh, Bahkan ada ya youtuber barangkali yang bilang bahwa untuk biaya listriknya aja miliaran, puluhan miliar ya, di Masjid Nabawi itu, dan itu semua diambil dari wakaf ya, luar biasa kan. Karena proses wakafnya sudah mendarah daging ya, sehingga semua proses sampai hari ini itu berasal dari wakaf. Kemudian yang menarik juga adalah tadi eh, ini wakaf Utsman bin Affan, Utsman bin Bi'ru Rumah. Nah, Bi'ru Rumah ini adalah tadi mata air ya, mata air yang itu menjadi sumber pemenuh kebutuhan air minum pada saat kemarau. Nah, ya ini ternyata Bi'ru Rumah ini adalah sebenarnya mata air yang kondisi airnya itu cocok dengan muhajirin gitu ya. Bukan berarti pada saat itu sebenarnya tidak ada mata air lagi gitu. Tapi yang paling cocok, yang paling mendekati sama dengan kondisi air Mekah gitu. Di rumah itu, ini awalnya ini kepemilikannya kan milik dari kaum Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang bisa tadi menyediakan air untuk ini atau membelinya, maka dia akan mendapat pahala surga dari Allah. Nah, ini kan luar biasa, ini Ustaz bin Affan kan membeli mata air tadi di rumah. Nah, hari ini saya ketika kemarin hajian coba ingin tahu gitu seperti apa, kita berkunjung ke sana gitu ya. Ternyata ini masih sedang direnov lah itu ya, di rumah itu masih ada hari ini sedang direnov, walaupun kebun-kebun kurmanya sebagian juga sama tadi sedang barangkali proses, ada yang diganti dengan yang baru gitu ya. Karena mungkin sudah terlalu lama ya. Ini luar biasa kan. Jadi di rumah ini wakaf yang bertahan lama ya. Dulu bisa memberikan menjadi sumber minum dari kaum muslimin di Madinah. Ya, hari ini juga masih memberikan kemanfaatan. Nah, saya akan bicara tentang wakaf Rasulullah. Nah, ini wakaf pertama Rasulullah yang paling masyhur adalah kebun yang dihibahkan oleh Muhairik. Muhairik ini sebenarnya orang Yahudi ini. Ini pada perang Uhud, menjelang perang Uhud kalau nggak salah, Muhairik itu orang Yahudi itu ini pada tahun ketiga Hijriah menyerahkan kebun kepada Rasulullah, dan kebun itu sama Rasulullah diwakafkan. Jadi kalau kalau ada pertanyaan sebenarnya wakaf ini lebih apa dulu wakaf atau lebih dulu zakat gitu. Ya, saya sih mungkin kalau melihat dari kisah ini, saya meyakini bahwa sebenarnya lebih dulu wakaf sebelum zakat, karena pada saat tahun ketiga itu Rasulullah juga masih belum punya harta yang cukup, dan kaum muslimin juga masih sangat sulit hidupnya pada saat itu. Sehingga kebun yang diberikan Khairik itu sama Rasulullah diwakafkan untuk memenuhi kebutuhan dari kaum duafa. Terus kemudian wakaf Rasulullah yang lainnya adalah untuk masjid, tapi salah satunya juga yang menjadi Masjid Nabawi itu juga wakaf Rasulullah. Ada kebun subur, ada benteng, ada lahan pasar. Jadi ada lahan yang diwakafkan Rasulullah kemudian dijadikan pasar. Nanti mudah-mudahan di slide berikutnya ada penjelasan. Nah, yang menerima manfaat dari wakaf yang diberikan oleh Rasulullah itu selain keluarga Rasulullah, itu ada kaum duafa, musafir, dan mujahid lah, atau mungkin pak militer atau mujahid-mujahid lah yang ikut tadi berperang di zaman Rasulullah. Kemudian tadi asal kebun Muhairik itu 7 bidang kebun kurma hibah dari Muhairik, tokoh Yahudi yang memeluk Islam menjelang perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Penerima tadi kaum 8. Terus kemudian Pai Bani Nazir, lahan kebun kurma hasil pai dari Bani Nazir ya yang didapat pada tahun keempat Hijriah ya, karena kan ketika Yahudi melakukan pengkhianatan lalu kemudian Rasulullah memimpin untuk menaklukkan mereka, ini dapat pai. Nah, painya itu kemudian tadi diwakafkan ya.
Nah, penerima manfaatnya adalah keluarga Nabi, ya, keluarga Rasul, kaum duafa, dan dijadikan untuk perlengkapan perang dan senjata. Ini riwayat dari Abu Ubaid. Terus yang kemudian Pak Padak. Pak Padak ini juga akar rapasan dari daerah Padak, ya, di Padak. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, tadi penerima manfaatnya adalah musafir, kaum duafa, ya, dan juga tadi bagian dari nafkah keluarga Rasulullah SAW. Terus kemudian ada Wadi Al-Quro. Ya. Nah, sepertiga lahan kebun di Wadi Al-Quro itu adalah lahan wakaf. Nah, ini barangkali kalau kita bisa umroh, lantas kemudian bisa temanya wakaf, ya kita mudah-mudahan nanti bisa ya berkunjung ke tempat-tempat itu mengambil inspirasi wakaf yang ya mudah-mudahan kebaikannya dari mendorong kita untuk kita pun bisa berwakaf sebagaimana Rasulullah berwakaf. Terus kemudian ini ada benteng, ya. Benteng Al-Katibah, benteng Al-Wati, dan benteng As-Salalin. Nah, berserakan perkebunan di sekitarnya semuanya terletak di Khaybar. Khaybar, ya, ini agak jauh nih jaraknya dari ini ya, 180 km di timur laut Madinah, ya. Ini benteng Khaybar yang berasal dari orang Yahudi, ya. Nah, ini pada tahun ke-7 Hijriah, ini hasilnya adalah ada kurma, ada gandum, dan penerimaan manfaatnya adalah kaum duafa. Nah, terus kemudian pasar. Rasulullah SAW memanfaatkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan pasar di Mahrus, di selatan Madinah. Nah, ternyata Rasulullah mewakafkan itu tadi, ya, bukan hanya sekedar kebun, tapi juga menjadi sentra ekonomi lainnya, ya, sentra produktif dalam bentuk pasar dan tadi berupa benteng untuk pertahanan dari kaum muslimin. Nah, yang berikutnya ini adalah wakaf Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini menjelang meninggal, Abu Bakar mewariskan 1/5 dari hartanya sebagai sedekah atau wakaf. Jadi luar biasa, sebelum meninggal, menjelang meninggal, Abu Bakar itu menyerahkan 1/5 dari hartanya untuk berwakaf. Nah, ini ada wakaf Umar radhiyallahu anhu. Dia mewakafkan sebidang kebun di masa Nabi SAW. Kebun tersebut dikenal nama sama terletak di Khaybar. Nah, ini kebun yang berasal dari Fa'i yang diserahkan ke Umar, lantas kemudian diwakafkan oleh Umar. Nah, setelah menjadi khalifah, Umar membeli beberapa lahan di sekitar tadi Samal tadi, untuk digabungkan dengan wakaf sebelumnya. Nah, selain kebun, Umar juga, jadi bukan hanya sekedar kebunnya, ternyata mewakafkan budak. Artinya juga budak itu barangkali tadi yang menjadi tenaga kerja lah. Jadi kalau mewakafkan, ya sekiranya tadi muwakif tidak mampu mengelolanya, sebaiknya ya diberikan juga alat produksinya gitu, kurang lebih begitulah. Nah, sehingga kebun tersebut bisa terus menghasilkan, bisa produktif. Dan kemudian Umar bin Khattab menunjuk Hafsah sebagai nazirnya. Dan bahkan kalau kita baca di dalam ikrar wakaf Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mensyaratkan jika Hafsah meninggal dunia, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada orang yang setara. Gitu. Ini luar biasa, gitu. Ternyata kalau kita menelaah atau membaca dari ikrar wakaf Umar itu, jadi Umar itu tidak sagawayah lah, untuk bahasa Sunda namanya, tidak gampang hanya diserahkan ke orang tertentu, tapi ada pertimbangan kapabilitas dan kualitas dari orang tadi. Ya, ada pertimbangannya. Terbukti di salah satu klausulnya tadi, ya, jika Hafsah meninggal, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada orang sekelas Hafsah gitu. Nah, ini kan mensiratkan bahwa ternyata pengelolaan wakaf itu tidak bisa asal gitu, tidak bisa asal, tapi harus orang yang punya kapabilitas. Karena kalau tidak punya kapabilitas dan kapasitas, sangat mungkin wakaf diberikan itu tadi tidak menghasilkan sesuatu, bahkan mungkin juga cenderung menjadi beban, menjadi beban. Nah, berikutnya adalah wakaf Utsman.
Utsman bin Affan ini yang tadi tentang biru rumah, tadi tentang apa, sumur lah, sumur yang dibeli sama Umar, yang kemudian awalnya sumur itu dibelinya setengah ya. Jadi pada hari tertentu umat Islam boleh ngambil air itu dengan cara menukarkan satu butir kurma dengan satu dabah, satu ember lah kalau begitu. Besoknya orang Yahudi menjual air itu. Nah, ya kan akhirnya masyarakat apa tuh Madinah melihat kalau saya misalkan hari Senin beli begiliran Umar dapat air hanya dengan menukar satu apa butir biji kurma, besok harus bayar beberapa dinar. Ya. Akhirnya semua orang Madinah pindah ngambil airnya hanya pada hari kepemilikan Umar, yang kemudian hanya orang Yahudi itu rugi gitu, ngapain saya punya kepemilikan apa sumur tapi tidak memberikan hasil gitu, yang pada ujungnya aja kan si biru rumah itu dijual sama Yahudi itu pada Utsman. Dan akhirnya hingga hari ini kepemilikannya jadi utuh, dan bahkan kalau kita di Madinah itu melihat ada hotel Utsman bin Affan yang konon katanya juga itu bagian dari produktivitas tadi wakaf di rumah juga, atau wakaf-wakaf lain dari Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan banyak sekali meninggalkan wakaf yang dilakukan semasa hidupnya. Nilai wakafnya di Baradis, Khaybar, Wadi Al-Qura ini bahkan tercatat ini 200.000 dinar. Wah, sekarang 1 dinar itu 4,2 gram. Sekarang atau 1 gram ini harganya sekarang 3 juta, berapa deh? 3 juta anggaplah. 3 juta kali 4 udah 12 juta. Nah, 0,2-nya lagi anggap aja 12 juta. 12 juta kali tadi 200.000 dinar berapa gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini setaranya di sini ini yang pada harga saat emas berapa ini di angka 2 juta lebih barangkali ini hanya 100 miliar. Tapi kan 800 miliar juga bukan uang kecil ya. Nah, hari ini nampaknya sangat terbatas orang yang memiliki uang sebanyak itu. Kemudian ini wakaf Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mewakafkan beberapa bidang kebun di Yanbu. Wakaf Ali berasal dari 3 sumber, yaitu penghasilan dari Rasulullah, pembagian dari Umar, ya itu saat Umar menjadi khalifah, dan pemberian dari Abdurrahman bin Sa'ad bin Jurarah. Nah, berdasar proses di atas, para sejarah menyebutkan beberapa nama wakaf Ali, yaitu Yanbu, Abu Nijar, dan Al-Bukhaybah. Nah, Ibu Sabah menuturkan Ali bin Abi Thalib membeli lahan di Yanbu dan dari Abdurrahman bin Sa'ad bin Jurarah seharga 30.000 dinar. Nah, luar biasa membeli itu. Ali itu ternyata bisa beli ya tidak kurang di 12 miliar. 12 miliar kan bukan uang kecil. Dan ternyata juga diwakafkan. Ini kan luar biasa. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib juga di Madinah, berdasar riwayat Ibnu Sabah, ini Al-Firain di Aliyah bin Al-Malik di Qona Al-Anjabah di Idham. Nah ini jadi Ali itu juga mewakafkan di tempat-tempat yang seperti ini. Ini luar biasa ya. Tapi ketahuilah sahabat, ternyata Ali itu di akhir hidupnya, itu ketika dia meninggal, dalam satu catatan yang pernah saya baca, ternyata Ali itu tidak memiliki uang kecuali sebesar 70 dirham. Ya. Sementara tadi wakaf-wakafnya luar biasa kan, wakaf Ali itu sampai kan sekitar 12 miliar. Tapi di akhir hidupnya Ali ketika meninggal itu hanya punya uang kalau hari ini 1 dirham berapa di 1 dirham? Anggap aja 100.000 lah 1 dirham. Kalau sekarang 70 hanya berapa kan? 7.000 kalau nggak salah 70. Ya, kan terbatas kan, paling hanya sekitar 70 juta ya berarti. Ini luar biasa kan.
Nah, ternyata dan kalau kita lihat juga di dalam riwayat lain, ini tadi ada mata air yang diwakafkan oleh Ali, eh, mata air apa tadi, Ali Robert. Dia mewakafkan mata air yang dua mata air itu yang di dalam ikarnya Ali. Nah ini Ain al Bukaibah itu di dalam ikrar wakafnya Ali menyatakan begini. eh, dengan mewakafkan dua mata air ini, saya berharap bahwa Allah akan menjaga mukaku dari panasnya api neraka. Nah, tapi di catatan akhirnya tercantum jika kelak Hasan dan Husain ya, membutuhkan wakaf ini, boleh diambil kembali. Jadi itu merupakan gambaran tentang wakaf temporer. Nah, tapi luar biasanya ketika di akhir hidupnya dikabarkan kepada Hasan dan Husain bahwa ada salah satu catatan di ikrar wakaf Ali itu tentang kebolehan untuk kemudian diambil kembali, ternyata kedua anak beliau tidak bersedia untuk mengambilnya. Dia mengatakan, mana mungkin aku akan memutuskan harapan dan doa dari ayahku Amirul Mukminin untuk terjaga dari panasnya api neraka. Jadi ternyata Ali itu melakukan wakaf, selain wakaf yang tadi juga wakaf, mungkin wakaf ahli atau wakaf temporer lah, katakan jelas itu wakaf temporer. Dia menginikan tentang bagaimana mengambil keutamaan dari wakaf, tapi juga dia di satu lain dia juga mempertimbangkan bagaimana keturunannya nanti untuk jangan sampai kemudian pada suatu titik keturunannya apa tuh sengsara lah kalau begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi model bagi kita untuk berwakaf hari ini. Kita bersegera mengejar kebaikan itu. Mudah-mudahan ini tadi bukan mudah-mudahan ini akan menjadi tadi wakaf temporer. Tapi nanti kalau wakafnya wakaf ahli kan tinggal dibuat catatan. Nanti kemanfaatan dari wakaf ini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan tadi gambaran tentang wakaf. Oh iya, saya juga ini berkesempatan di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi itu ada wakaf tuh. Wakaf dari Tolha tuh, wakaf dari Tolha itu di dekat pintu 22 itu berupa sumur, ada sumur Tolha ya. Kalau bapak-bapak yang nanti atau ya bapak-bapak ya kalau itu dulu nggak akan bisa ya. Kalau bapak yang punya kesempatan ketika umroh ataupun haji, kalau ingin tahu tentang wakaf sumur dari Tolha itu ada di pintu 22, antar pintu 22 di dindingnya nanti ada tulisan Allah dan Muhammad. Nanti baju ke depan, nah di apa tuh karpet paling belakang itu ada karpet yang warnanya berbeda dari karpet yang lain. Nah, kalau Bapak coba singkat karpet itu, maka nanti akan ada marmer yang ada diameternya bulat. Nah, itu ternyata wakaf dari Toha, ya. Wakaf dari Toha. Dulu wakaf Toha Sumur Toha ini berada di luar Masjidil Haram dulunya. Tapi karena terjadi perluas, Masjid Nabawi, bukan? Ya, di luar Masjid Nabawi bukan di area masjidnya, di area halamannya. Tapi karena perluasan hari ini ternyata masuk ke area dalam masjidnya. Dan itu tepat di karpet paling belakang, karpet belakang. Saya pernah buat videonya di TikTok itu. Mungkin bisa dilihat nanti kalau ingin tahu. Itu biasanya juga untuk nemuin tempat itu tidak sekali gitu. Di hari pertama kita coba tanya-tanya terus, tapi juga tidak mendapatkan penjelasan yang berarti walaupun dari askar ya. Ya lama-lama kemudian itu ketemu dengan mungkin mahasiswa atau apa gitu. Kemudian saya ditunjukin dan setelah saya lihat ternyata ini gitu. Ya itu barangkali walaupun barangkali tadi kita juga ya karena mungkin askar juga tidak ingin itu dijadikan apa ya tempat yang sakral gitu. Kalau ketahuan marah lah askarnya gitu. Ya saya sih karena tadi ingin mengambil inspirasi dari wakaf itu sendiri, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kebaikan bagi diri saya dan keturunan saya. Itu Kang Panji. Kang Panji, barangkali selanjutnya ini Kang tadi kita ingin ajak kepada hadir ini untuk wakaf ini, untuk ini jangan menjadi penghalang.
kita bisa melakukan wakaf itu walaupun dengan mungkin bagi orang lain uang tidak seberapa, tapi kemanfaatannya menjadi luar biasa gitu. Ya, setidaknya ini cerita tentang seorang tua Maroko yang mewakafkan ember kan. Ya. Konon kelak katanya dahulu konon katanya ada orang Maroko itu mewakafkan ember yang ember itu dulu digunakan untuk ngambil air jam-jam. Nah, ketika proses pengambilan air jam-jam tidak lagi menggunakan timbaan, tapi pipanisasi, ember itu tidak dibuang ternyata sama Najir di sana. Bahkan kemudian dilelang. Nah, hasil lelangannya itu kemudian digunakan untuk perluasan di Masjidil Haram kan. Nah, ini cerita dari Syekh Abdullah, pengelola wakaf Sulaiman Araji. Dia pernah menggambarkan konon harga ember itu sampai harganya miliaran gitu. Nah, ini kan luar biasa. Hari ini banyak orang pergi umroh, haji, tapi mungkin juga tidak punya kesempatan yang sama, tidak pernah kepikiran untuk berwakaf. Kan mungkin kalau wakaf ember mas semua orang juga bisa lah gitu. Nah itu barangkali jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bahwa wakaf itu tidak harus kaya dulu, tidak harus besar dulu, karena ternyata Rasulullah juga melakukan wakaf sebelum Rasulullah melakukan zakat. Nah itu dan kebetulan juga qadarullah ini di tempat ini kan di kota Bandung Barat ini di Masjid Al-Bahriyah Cendikia di kota Bandung Barat ini juga semuanya prosesnya wakaf kan. Ini wakaf, tanahnya ini merupakan patungan wakaf ya, patungan dari banyak kaum muslimin dan ini dibangun menjadi wakaf. Barangkali mangga silakan dari Kang Panji kan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Jazakallah khairan kepada Ustaz Aus yang tadi telah menyampaikan mulai dari sesi pertama mengenai definisi wakaf, kemudian makna wakaf menurut para ulama, hingga praktik-praktik wakaf. Ini sangat membuka wawasan kita terhadap pemahaman wakaf. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semakin menambah penasaran karena dengan wakaf ini hadir bisa menjadi solusi peradaban bahkan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Mudah-mudahan tadi dari wakaf bisa menjadi solusi peradaban. Mungkin kami sediakan dua pertanyaan barangkali dari rekan-rekan para peserta yang hadir di kesempatan sharing session pada sore hari ini. Kami persilahkan untuk bertanya. Jika ada pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand, kemudian boleh di open mic-nya. Kang Panji kan kalau resen itu tulis ya atau langsung? Langsung. Oh langsung. Resennya nggak ditulis ya. Ya. Boleh barangkali dari rekan-rekan sekalian, atau mungkin ingin bertanya secara tulisan melalui fitur chat, dipersilahkan. Itu bisa jadi Kang sambil hadirin nulis akan bisa memberikan gambaran tentang wakaf yang ada di komunitas. Oh iya, baik. Sambil menunggu ya rekan-rekan sekalian, izin untuk sharing sedikit kegiatan, setidaknya gambaran yang ada di Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia. Di antaranya adalah ada kegiatan pendidikan, yakni bernama Kutab Bandung Barat. Nah ini rekan-rekan sekalian adalah kegiatan diantaranya para santri penghafal Al-Quran yang hari-harinya ia belajar iman, adab, dan Al-Quran. Hari ini kondisinya para santri penghafal Al-Quran ini kurang lebih berjumlah ada 130-an santri yang pada mulanya lahan ini hanya hamparan ilalang yang kita sama-sama ikhtiarkan tadi seperti Ustaz Aus sampaikan bahwa belum ada gedung, masih kondisinya sederhana, yang tetapi
pada proses pembelajarannya kita mengedepankan iman, adab, dan juga Al-Quran. Nah, hari-harinya ini para santri diajar oleh dua guru, yakni guru iman dan guru Al-Quran. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, awal mulanya kita hanya menggunakan surau-surau, belajar secara sederhana, namun ada sisi ruh yang disampaikan oleh guru-guru, sehingga harapannya para santri bisa menghadirkan generasi yang memiliki fondasi iman yang kuat. Dan ini sedangkan gambaran ketika kita memiliki gedung. Nah, target hari ini kita sedang berusaha membebaskan untuk pelunasan lahan dan perluasan lahan pendidikan santri penghafal Al-Quran. Yang kita lihat di sini ada sebagian sawah yang masih hari ini target kita untuk memiliki membebaskan ini. Karena kita memiliki visi misi panjang peradaban, kita harapannya setelah jenjang kutab ini selesai, ada jenjang pendidikan madrasah. Jadi harapannya para santri di sini bisa memiliki solusi jangka panjang setelah fase kutab selesai, ada fase madrasah. Nah, jadi bagi rekan-rekan sekalian, para sahabat di sini yang hadir, barangkali mau berpartisipasi di kesempatan 10 hari terakhir bulan Ramadan, menyebut malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Di sini kita sediakan peluang kebaikan wakaf di bulan Ramadan, yakni wakaf perluasan dan pelunasan lahan pendidikan santri penghafal Al-Quran. Bagi teman-teman yang mau berwakaf, bisa dengan mudah menyalurkan wakaf terbaiknya ke rekening 121-232-3231 atas nama Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia, atau bisa melalui QRIS barcode yang telah ditampilkan, atau mungkin melalui website kami di wakafcendekia.or.id. Tadi ya, bahwa di awal saya harus menyampaikan bahwa proses mulai dari tanahnya, kemudian proses pembangunannya, itu semua wakaf. Jadi tidak hanya sekedar harta, tapi ada juga kita akan sedikit melihat proses bagaimana para wali murid ini berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tadi disampaikan di awal perjalanan yayasan ini, mulai dari hamparan lahan yang awalnya kosong. Kita lihat bersama-sama. Di sini sekilas bagaimana perjalanan sebelum kita memiliki bangunan yang hari ini wakaf, dan mohon didoakan hari ini sedang proses dalam pelunasan. Jadi kondisi hari ini kita sedang mengikhtiarkan untuk pengumpulan dana talangan wakaf temporer yang saat ini kita sedang berusaha melunasi kepada salah satu wali santri memiliki niat baik untuk membantu mewujudkan niat kita dalam membangun peradaban ini. Kita lihat di sini lahan yang awalnya mula kosong. Di tahun 2003 kita berusaha berproses untuk menghadirkan bangunan fisik yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai pusat pendidikan para santri. Kita lihat para santri di sini bersama-sama bergotong royong, mulai dari ngangkut tanah, ngaduk, kemudian nguruk pasir ya, tanah lahan yang masih kosong, dibantu oleh para ustadz ustazah, kemudian disupport oleh para wali murid juga yang turun bersama-sama. Banyak sekali kenangan yang kita dapatkan selama proses kebersamaan mewujudkan bangunan yang saat ini sedang kita gunakan untuk proses pendidikan. Seperti tadi disampaikan bahwa prosesnya ini semua wakaf. Ada yang wakaf tenaga, ada yang wakaf memiliki bahan bangunan batu bata, boleh kita menerimanya. Ada yang mewakafkan sebagian genteng,
kita terima, yang ini pada dasarnya menghadirkan kebersamaan, menghadirkan rasa yang berbeda, menghadirkan ruh di dalam proses pembangunannya. Sampai rela-rela malam ya, ini mengambil beton malam-malam, kita ada yang berwakaf, kita terima. Nah, proses kemudian setelah bersamaannya ini awal mulanya sedikit kita proses pendidikan yang kita meminjam surau-surau di daerah belakang yang salah satu muakif lahannya seperti ini gambarannya sebelum berdiri, dan nanti setelah ini kita lihat ada proses lahan yang kurang lebih luasnya 641 persegi meter persegi, dan di atas lahan wakaf ini nantinya dibangun bangunan sarana pendidikan, gedung Kutab Bandung Barat dan Masjid Al-Bahriyah Cendekia. Nah, ini yang sangat bersama-sama bahu-bahu mulai dari wali santri turun ke lahan, gotong royong mengangkut batu bata hebel ya waktu itu untuk proses renovasi salah satu bangunan sekolahan yang pada saat itu urgensinya digunakan untuk proses pendidikan para santri penghafal Quran. Nah, di sini pada saat proses awal mula pembuatan cakar ayam fondasi ketika awal bangunan, kemudian terlihat juga di sini gotong royong saling membahu mengisi coran untuk fondasi bangunan. Tidak lupa juga kita dibantu oleh beberapa warga sekitar, karena salah satu konsep kutab adalah berbaur bersama masyarakat yang ada di daerah sekitar proses pendidikan kutab itu berlangsung. Nah, ini tidak terlepas dari peran para ayah, kemudian para asatid, ini semua berbaur kita sama saling bahu-bahu merekatkan ukhuwah di dalam kegiatan kita. Waktu itu rutin kita selama 1 pekan sekali pasti ada kegiatan untuk merope, untuk buat terang bersama, untuk sama-sama kita memiliki visi apa nih yang bisa kita kerjakan hari ini. Nah, terlihat juga gotong royong dalam pemindahan batu bata. Ini proses pencangkulan, pematangan lahan awal di lahan gedung yang akan kita bangun. Nah, ini masih dengan lahan yang sama. Ketika bersama-sama menarik beton sampai malam-malam rela para wali santri, para guru, para ustadz saling gotong royong untuk mengangkat
beton untuk dialihkan ke tempat kita pembangunan. Ya, alhamdulillah sampai tiba waktunya Allah hadirkan proses peletakan batu pertama oleh keluarga muakif yang di sini hadir para manajemen, kemudian ketua yayasan didampingi oleh kepala desa Cilame tempat kita mengadakan groundbreaking Masjid Al-Bahriyah Cendekia. Ya, mungkin itu sedikit gambaran bagaimana proses panjang hadirnya rangkaian kegiatan wakaf yang seluruhnya ini wakaf, mulai dari tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, dan kita besar harapannya juga memiliki harapan bahwa lembaga pendidikan ini bisa menghadirkan pendidikan yang gratis. Bagaimana sumber dananya itu berasal dari wakaf produktif. Ya, baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kami sampaikan terima kasih atas hadiran dari rekan-rekan sekalian, para peserta sharing session. Tadi kami sampaikan dari kami, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan umumnya bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian untuk bisa menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, wakaf sebagai lifestyle. Jadi tidak harus menunggu kaya untuk bisa berwakaf. Berwakaf bisa dengan berapapun nominal yang tidak kita kirakan, tapi mudah-mudahan dari nominal tersebut dapat menjadi amal jariah kelak ketika kita tua. Mungkin itu dari kami. Mungkin barangkali ada closing statement dari Ustaz A untuk menutup pertemuan pada sesi sharing session pada sore hari ini. Kang Panji, apakah ada yang bertanya atau enggak? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan tadi inspirasi wakaf yang disampaikan ini ada guna dan manfaat buat kita dan ada kebaikan yang bisa nanti menghadirkan peradaban yang lebih baik, peradaban Islam yang lebih baik. Uh, Mudah-mudahan tadi ke depan kita bukan hanya sekedar berbicara di Zoom, tapi kita bisa bertemu di darat ya untuk kemudian berdiskusi, merencanakan wakaf yang bisa memberikan kebermanfaatan. Saya berharap bahwa ke depan wakaf itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi dari sejak kelahiran sampai kematian semua prosesnya dengan lengkap. Ya, dilahirkan di tempat yang rumah bersalinnya wakaf, dididik di tempat pendidikannya yang itu yang hanya wakaf, berusaha di tempat yang itu disupport dengan wakaf. Ketika pun kita kemudian nanti harus meninggal, maka kemudian kita pun dikuburkan di pemakaman wakaf. Itu barangkali saya sampaikan, jangan patah semangat, mari kita terus berjuang menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Awas, selaku Ketua Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia yang telah berkenan menyampaikan ilmu kepada kita semua. Tadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil inspirasi, kemudian mampu menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Yang mudah-mudahan dari wakaf tersebut hadir beragam macam solusi untuk bangsa ini. Ya, alhamdulillah mungkin telah tiba di akhir sesi penutup
sesi sharing session pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para peserta sekalian. Mudah-mudahan kehadiran para peserta mendapat ganjaran kebaikan, nilai kebaikan, serta pahala atas hadirnya ilmu yang bermanfaat. Tidak juga kami lupa sampaikan bagi teman-teman sekalian yang mau berwakaf, sekali lagi bisa langsung melalui kiris yang sedang kami sampaikan, kemudian bisa mengunjungi website kami di wakafcendekia.org.id. Mari kita sama-sama menjemput keberkahan, kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan beramal terbaik, salah satu di antaranya dengan beramal harta. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah amal jariah dan menjadi amalan andalan setelah Ramadan usai. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan selama sesi Zoom berlangsung. Kami akhiri pertemuan sharing session pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdal dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Umar